balik kilau megah gedung-gedung pencakar langit Amerika, tersembunyi realitas yang jarang tersentuh kamera. Dunia lain yang hidup dalam bayang-bayang kemewahan. Dunia para tunawisma, warga yang terlupakan dalam kisah sukses American Dream. Ikutilah perjalanan kami menyelami sisi tersembunyi kota-kota terbesar Amerika. Kisah perjuangan manusia yang hidup di antara retakan sistem, dan tentang bagaimana kita semua terhubung dengan mereka, lebih dari yang kita sadari. Bayangkan sebuah negara dalam negara, sebuah republik tersendiri yang terbentang lebih dari 50 blok di jantung Los Angeles. Inilah Skid Row, simbol nyata kegagalan sosial Amerika. Di sini, ribuan jiwa menciptakan peradaban tersendiri di tengah himpitan kehidupan. Kanvas tenda berwarna-warni memenuhi trotoar. Tetapi jangan salah, ini bukan festival. Ini adalah gambaran keputusasaan yang telah menjadi pemandangan permanen. Dulu saya punya rumah, pekerjaan, keluarga. Sekarang rumah saya adalah tenda ini, dan keluarga saya adalah mereka yang sama-sama terlupakan. Di balik kekacauan yang terlihat, ada aturan tak tertulis yang menjaga kelangsungan hidup komunitas ini. Ada sistem barter, penjagaan wilayah, dan solidaritas yang muncul dari penderitaan bersama. Skid Row bukan hanya tempat, ini adalah peringatan tentang apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat membuang warganya sendiri. Ironi terbesar New York terungkap saat matahari terbenam. Di tempat yang sama di mana triliunan dolar bergulir setiap hari, ratusan manusia berjuang mencari tempat untuk merebahkan tubuh. Di kota yang tidak pernah tidur ini, ribuan orang justru tidak memiliki tempat untuk bermimpi. Mereka bukan hanya para pecandu atau orang dengan gangguan mental, seperti yang sering disalahpahami. Banyak dari mereka adalah pekerja, barista yang meracik kopi Anda, penjaga keamanan yang menjaga gedung Anda, atau bahkan guru yang mengajar anak-anak kita. Namun gaji mereka tidak cukup untuk membayar sewa di kota termahal Amerika. Saat dunia finansial berputar dengan kejam, mereka yang jatuh tidak memiliki jaring pengaman yang cukup untuk menahan. Beberapa mil dari markas besar perusahaan teknologi yang mengubah dunia, terdapat Tenderloin, lingkungan San Francisco, yang seolah terjebak dalam spiral kehancuran. Kontrasnya menusuk, sementara aplikasi bernilai miliaran dolar diluncurkan. Setiap bulan, orang-orang hanya beberapa blok dari sana bergelut dengan ketergantungan obat, gangguan jiwa, dan kemiskinan ekstrim. Udara di sini terasa berbeda, pekat dengan aroma perjuangan dan harapan yang menipis. Namun, di tengah keputusasaan, ada denyut kehidupan yang menolak padam. Dapur umum menyediakan makanan, seniman jalanan menciptakan keindahan dari kerusakan, dan komunitas yang terbentuk dari penderitaan tetap bertahan. Tenderloin mengajukan pertanyaan mendasar, bagaimana kota yang telah melahirkan inovasi terhebat abad ini gagal menyelesaikan krisis kemanusiaan di halaman belakangnya sendiri. Saat matahari terbenam di Venice Beach, transformasi magis terjadi, tetapi bukan jenis keajaiban yang Anda harapkan. Boardwalk yang dipenuhi turis di siang hari
berubah menjadi kamp pengungsian saat malam tiba. Ratusan tenda bermunculan seperti jamur di musim hujan menciptakan kota mini di tepi pantai. Ini adalah paradoks visual yang menakjubkan. Rumah-rumah senilai jutaan dolar berdiri angkuh menatap lautan dan tenda-tenda darurat di hamparan pasir yang sama. Mereka ingin kami pergi, tapi tidak memberitahu kemana. Seolah kami harus menghilang. Begitu saja, seperti tidak pernah ada. Operasi pembersihan oleh kota Los Angeles telah mengusir ribuan tunawisma dari Venice Beach, tapi tidak menyediakan solusi permanen. Mereka hanya berpindah beberapa blok, lalu kembali lagi. Pertarungan di Venice Beach bukanlah sekadar perebutan properti berharga. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berhak menikmati keindahan alam Amerika. Las Vegas menjual fantasi. Tapi bagi ribuan tunawisma kota ini, realitas jauh lebih gelap, secara harfiah. Di bawah jalanan gemerlap Fremont Street, di dalam sistem saluran air kota, terbentang komunitas bayangan. Ratusan orang membangun rumah. Improvisasi di terowongan gelap ini tersembunyi dari mata pengunjung yang datang mencari kesenangan. Di atas sana, orang-orang kehilangan ribuan dolar dan masih tertawa. Di bawah sini, kami kehilangan segalanya, dan dunia tidak peduli. Kota yang dibangun di atas mimpi tentang kekayaan instan ini menawarkan sedikit jaring pengaman bagi mereka yang jatuh. Ironi pahit, di kota yang dirancang untuk mengambil uang Anda, tidak ada tempat bagi mereka yang sudah kehilangan semuanya. The Bronx, tanah kelahiran hip-hop dan budaya perlawanan, kini menghadapi pertempuran terbesarnya, melawan kehilangan identitas. Tidak seperti Brooklyn yang telah berubah total, Bronx masih bertahan, tetapi sampai kapan? Yang menakjubkan adalah bagaimana komunitas ini mengorganisir diri melawan arus gentrifikasi. Bank makanan yang dikelola warga, program pertukaran keterampilan, dan jaringan bantuan hukum menjadi benteng pertahanan terakhir melawan penggusuran massal. Kami tidak menunggu pemerintah menyelamatkan kami. Kami menyelamatkan diri sendiri seperti yang selalu kami lakukan. Bronx mengajarkan pelajaran penting tentang ketahanan komunitas dan kekuatan solidaritas saat institusi gagal melindungi warganya. Seattle terkenal sebagai kota progresif dengan komitmen pada keadilan sosial. Namun Capitol Hill, pusat budaya alternatif dan komunitas LGBTQ+ kota ini, kini dilanda krisis tunawisma yang mengkhianati citra tersebut. Ledakan industri teknologi telah mengubah ekonomi Seattle secara dramatis, mendorong harga perumahan melambung di luar jangkauan penduduk asli. Ironis bahwa kota yang begitu vokal tentang keadilan sosial mengizinkan warganya tidur di jalanan seperti ini. Semua pembicaraan progresif tidak berarti apa-apa jika kebijakan kita tidak mencerminkannya. Capitol Hill menjadi laboratorium nyata tentang bagaimana nilai-nilai progresif berhadapan dengan kekuatan pasar bebas. Dan sejauh ini, pasar yang menang. Di Phoenix, tunawisma bukan hanya krisis ekonomi. Ini adalah perang melawan alam itu sendiri. Dengan suhu mencapai 120 derajat Fahrenheit di musim panas, jalanan Phoenix menjadi tungku mematikan bagi mereka yang tidak memiliki tempat berlindung. Setiap tahun, puluhan tunawisma meninggal karena dehidrasi dan heat stroke. Mereka meninggal dalam diam, tanpa nama, seringkali tanpa ada yang mencari, ungkap seorang pekerja sosial. Ini adalah kematian yang sepenuhnya dapat dicegah. Kontras antara resor-resor mewah dengan kolam renang berkilau dan tenda-tenda di bawah jembatan tol menjadi bukti visual ketimpangan yang ekstrim. Phoenix mengingatkan kita bahwa krisis tunawisma tidak hanya tentang perumahan, ini tentang kelangsungan hidup dasar.
Stasiun 30th Street Philadelphia adalah monumen Art Deco yang megah. Stasiun kereta api yang menghubungkan kota ini dengan seluruh pantai timur. Namun setelah matahari terbenam, ia memiliki fungsi lain sebagai tempat berlindung bagi puluhan tunawisma. Di antara penumpang yang bergegas dan turis yang terpesona arsitektur stasiun, mereka duduk diam, tidak terlihat meski berada tepat di depan mata. Orang-orang melintas begitu saja, tatapan mereka jarang bersinggungan. Ada filosofi mendalam dalam kontras ini. Sebuah stasiun adalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Namun bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan, 30th Street Station telah menjadi pemberhentian permanen menunggu kereta yang tak kunjung datang. Krisis tunawisma Amerika bukanlah tentang kegagalan individu. Ini adalah cermin retak dari sistem yang memprioritaskan keuntungan di atas kemanusiaan. Namun di tengah kegelapan ada harapan. Komunitas-komunitas grassroots di seluruh negeri menunjukkan bahwa solusi dimulai dari kepedulian dan tindakan kolektif. Kita tahu apa yang perlu dilakukan. Perumahan yang benar-benar terjangkau, layanan kesehatan mental yang mudah diakses, dan upah yang layak. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya kemauan politik untuk melakukannya? Setiap tenda, setiap kantong tidur di trotoar, setiap wajah yang terlupakan memiliki nama dan kisah. Dan kisah mereka terhubung dengan kita semua. Jika video ini menyentuh Anda, bagikanlah. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan ingat, dalam masyarakat sekaya Amerika, tidak ada yang seharusnya tidur di jalanan. Subscribe untuk lebih banyak dokumenter investigasi yang mengungkap sisi tersembunyi dunia. Berikan komentar kota apalagi yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, sukses selalu.